Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita mulai kitab yang baru. 1 Yohanes surat ini, kitab ini dengan undian untuk dibahas. Karena kita setelah membahas perjanjian lama, kita kembali ke perjanjian baru dengan cara demikian. Tidak diatur terlebih dahulu sekarang. Kita dengan undian, kita percaya ada Tuhan yang kita perlu membaca kitab yang mana Tuhan yang atur. Pasal pertama ada 10 ayat. Kebenaran dalam hidup. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Ini yang ditulis Pastor Rasul Yohanes untuk gerejanya di Asia Kecil, di gereja kecil Asia, di tempat Efesus, yang dimulai perkembangannya dari Efesus. Ini sekitar di abad terakhir, abad yang pertama. Injil disebarkan dan gereja bangsa asing pun mulai berdiri, di antaranya juga orang Yahudi dan juga bangsa asing. Mereka juga menghadapi penganiayaan dari agama, dari ajaran Yahudi, sehingga dari Yudisme mereka terhadap hukum Taurat itu sangat kuat. Mereka selalu mempertegaskan hukum Taurat terhadap Kristus, terhadap Yesus. Mereka percaya, tetapi mereka hanya dia sebagai manusia. Terhadap Kristus, penganggapan mereka itu lebih rendah jika dibandingkan dengan agama Yahudi. Terlalu memperkuatkan hukum Taurat. Bagi bangsa asing yang mereka percaya, bangsa asing latar belakangnya mereka banyak Allah dari adat istiadat di Ibrani. Mereka banyak dewa-dewa, seperti mereka mereka banyak menganggap banyak Allah. Mereka menganggap Kristus itu sebagai ilah atau Allah, seperti dewa kami yang demikian. Mereka melebihi hukum Taurat, jadi merasa tidak perlu berpagung pada hukum Taurat, karena di Yunani mereka juga banyak sekali perzinaan antara Allah mereka pun mereka mengadakan perzinaan. Jadi tentang kebenaran mereka sangat rendah sekali. Mereka tidak perlu berpegang pada hukum Taurat, melakukan hukum Taurat. Percaya pada Yesus sudah cukup. Tidak percaya kalau ada dosa. Kalau sudah percaya Yesus, mereka percaya sudah tidak punya dosa lagi. Dengan kepercayaan demikian, Yesus, mereka diperdewakan. Yesus mendewakan Yesus itu sehingga mereka mengabaikan akan sebagai Yesus
Kristus sebagai manusia, dia 100% manusia dan 100% juga Allah. Dari sejarah tentang kekristenan sampai langkah demikian, tetapi di abad yang pertama, yang di akhir abad pertama, belum ada yang menerangkan tentang kekristenan yang jelas, sehingga mereka menganggap percaya Yesus sudah cukup, jadi tidak perlu dosa, sehingga mereka tidak perlu mengaku dosa dan banyak segala. Sekarang juga gereja pun ada yang demikian. Terlalu banyak prinsip akan anugerah. Jadi dalam mengadakan saudara-saudari seperti di Singapura, sering-sering mereka bertanya pada saya, mereka menghadapi banyak kesulitan. Gereja lain tidak perlu mengaku dosa. Mengapa gereja kita harus sering-sering mengaku dosa? Harus sering-sering mengaku dosa? Mengapa pastor sering-sering menyuruh kami untuk mengaku dosa? Pertanyaan saudara-saudari itu karena mereka berada dalam gereja yang penuh anugerah, sehingga mereka kekurangan akan dari kekristusan sendiri. Dia 100% manusia, 100% juga Allah. Kristus sebagai manusia juga menghadapi percobaan, maka iblis membawa dia di padang gurun juga mempercobai dia. Dia juga merasa lapar, dia juga bisa sebatang kara. Yesus juga bisa menangis, Yesus juga perlu makan. Ya. Dia 100% manusia. Yesus juga mati. Iya, dia juga 100% Allah, maka dia bangkit kembali. Tapi percobaan yang dialami itu sangat nyata di taman Getsemani waktu dia berjalan sebelum dia disalibkan. Dia mohon pada Allah Bapa agar cawan yang itu dialihkan. Dia berdoa seperti keringatnya seperti darah. Dia mohon juga malaikat untuk menopang dia. Yesus disalib, waktu dia disalibkan sangat menderita. Sangat sakit. Setiap cambukan itu sangat sakit. Sampai dagingnya pun tercabik, nyawa pun putus. Bukan karena Allah, dia bagaimanapun dia dicambuk, dia tidak mengalami apa-apa, tetapi dia 100% Allah, 100% manusia. Waktu dia disalib, dia masih 100% sebagai manusia menghadapi setiap percobaan. Saya berkata demikian, sudah melebihi abad pertama dari para kaum Kristen, termasuk Yohanes, murid-muridnya Yohanes, dan sampai sekarang belum pernah mengalami penderitaan seperti Yesus. Mereka dalam perdebatan, saya berdosa, saya tidak berdosa. Bangsa asing menganggap kita tidak berdosa. Para jemaah dari Yahudi, mereka menganggap bersalah. Kalau mereka kalau bukan juga termasuk orang Farisi, mereka merasa mereka juga berdosa. Mereka melihat Yesus sebagai manusia. Di kitab Injil kita bisa melihat Yesus adalah orang Nazaret. Ayah ibunya, saudara-saudarinya, mereka tahu, kita kenal. Tidak ada
yang keistimewaan sama dengan kita. Mereka melihat Yesus sebagai manusia, mengabaikan dia sebagai Allah. Dengan latar belakang demikian, Rasul Paulus menulis surat ini karena setelah menerima surat dari Yohanes, mereka menyembuhkan banyak sekali pemahaman, membantu mereka lebih banyak lagi akan tentang Yesus, siapakah dia. Dan kali ini 1 Yohanes setelah menerangkan perintah yang ke-10 perintah dari yang ke-7, jadi kita dipenuhi terang. Hari ini kita melihat 1 Yohanes, satu kespesialan. Kemohon semoga bukan dalam konteks dari perintah yang ke-7 ini untuk membahas 1 Yohanes ini. Maksud saya tidak membawa dari perintah yang ke-7 dari 10 perintah itu untuk membahas surat 1 Yohanes ini. Melihat Tuhan itu sungguh luar biasa. Jadi kita lebih lagi mengetahui bahwa Allah ada di tengah-tengah kita, bukan satu kebetulan, tetapi ini adalah dalam rancangan Tuhan. Saya membahas 1 sampai dengan 4. Menerima persekutuan dengan firman hidup, kebenaran. Ini yang dikatakan Yohanes kepada muridnya agar kita menerima akan tentang persekutuan dengan firman hidup. Pertama, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ayat pertama, tentang. Kalau dikatakan kata tentang, banyak sekali yang kita pikirkan tentang apa-apa. Kita akan banyak mengadakan perbincangan, tetapi ini bukan satu perdebatan. Tetap ini tentang lebih jelas, dekat lagi. Bukan satu perdebatan, tetapi mengenai yang sejak mula. Bukan karena sejak mula mendirikan satu perdebatan atau perbincangan, tapi dia sudah ada, yang telah kami dengar, yang telah ada sejak semula. Bagi bangsa asing melihat ini satu yang bermakna, ada satu yang istimewa, karena dikatakan apa yang telah ada sejak semula, yaitu Allah sendiri. Bagi orang Yahudi, yang telah ada sejak semula yaitu Allah. Permulaan Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan. Yang juga dikatakan oleh kitab Yohanes, permulaan adalah firman. Di bumi seluruhnya tidak ada apa-apa.
baik orang kepada orang Yani, orang orang Yahudi dengan satu persamaan. Di sini dikatakan telah kita dengar, kita telah mendengarnya, seperti yang dikatakan pada mulanya ada firman yang mengenai dia adalah Allah, yang mengenai Adam dan Hawa, Taman Eden, sejarah dari manusia, kemudian kerajaan Allah, kemudian sampai bagi mereka sampai binasakan dan sampai pada keselamatan Allah sampai Yesus datang. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, yang telah kami saksikan dan kami raba. Yang dikatakan ini adalah Yesus tentang firman hidup. Di kitab Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di sini firman itu telah menjadi manusia, yaitu Kristus yang telah datang sebagai manusia, yang telah saya katakan dulu di khotbah saya Zoom. Yohanes berkata kita telah mendengar, telah melihat dengan mata, dan juga telah dengan diraba dengan tangan, yaitu Yesus, dialah firman hidup. Firman hidup, atau logos. Word is life. Yang telah ada sejak semula. Sesuatu yang membuahkan segala sesuatunya. Di kitab Yohanes dikatakan itulah tentang firman hidup. Firman dikatakan firman itu adalah terang. Dalam terang tidak ada kegelapan. Sekali dia jelaskan, Yesus adalah firman hidup yang sejak semula. Dia datang di bumi, kita melihat, kita meraba, dan bahkan kita melihat dengan mata kita sendiri. Kami sendiri. Kemudian Yohanes menjelaskan di ayat ketiga, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kita melihat, kita mendengar, kita meraba firman hidup ini dinyatakan, dipelihara kita dengan tujuan untuk memberitakan kepada kamu. Mengapa firman hidup itu dinyatakan bagi kami? Supaya ini memberikan kesaksian. Karena kami telah melihat, telah mendengar, telah meraba, sehingga firman ini untuk diberitakan kepada kamu, supaya kamu memperoleh persekutuan dengan kami, dan juga dengan persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya.
Seperti yang dikatakan, apa yang telah kami lihat dan kami dengar, kami beritakan kepada kamu supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dengan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan Anak dan Yesus Kristus. Firman hidup ini dinyatakan bagi kamu dan kami, kita semua. Dia telah memilih kita, sehingga dikatakan di sini kami telah mendengar, kami telah melihat, dan bahkan di sini kami memberi bersaksi. Yohanes pun dipenjarakan demi saksi ini, dan juga banyak yang para rasul mati karena menjadi kesaksian tentang firman hidup ini. Firman hidup ini telah dikatakan apa yang telah ada sejak semula. Segala alam semesta ini datang dari Dia. Sangat berkuasa, punya kehidupan. Dia adalah terang. Alam semesta ini berasal dari Dia. Kita bisa meraba. Kita tahu apa itu. Dan sekarang firman yang hidup ini, yang telah ada ini kami beritakan kepada kamu, sehingga memberikan saksi ini kepada kami agar kami memberitakan kepada kamu supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami, aku dan kamu. Samuel, kamu diundang naik. Tidak ada persekutuan dengan saya. Disuruh loncat dengan loncat. Saya meneruskan memberitakan tentang firman hidup ini kepadamu yang telah disampaikan Tuhan kepadaku, dan di bawah firman hidup ini kamu telah memiliki, aku juga telah memiliki. Kita saling mengadakan persekutuan. Cherry diundang naik. Cherry adalah istrinya Samuel. Kalian pun memiliki firman hidupnya. Aku memberitakan kepada kamu, dan dalam firman hidup ini kita mengadakan persekutuan. Dan aku juga mengadakan persekutuan dengan Allah. Maka firman hidup yang telah ada sejak semula ada pada saya, karena saya mengadakan persekutuan dengan Allah. Kalau saya sebagai Kristus, aku contohnya seperti umpama aku adalah firman hidup. Kalian telah menerima firman hidup, telah menerima aku. Di dalam firman hidup ini kalian boleh saling mengadakan persekutuan. Sebelumnya mereka berpisah, tetapi karena ada firman hidup mereka saling mengadakan persekutuan. Mengadakan persekutuan dengan Yohanes ini, dengan jemaat Roma, dengan jemaat asing, bangsa asing. Mengadakan persekutuan dengan gurunya Yohanes. Yohanes juga mengadakan persekutuan dengan firman hidup, mengadakan persekutuan dengan firman hidup, yaitu Kristus. Di dalam Kristus menaungi mereka. Di dalam Kristus mereka bisa mendapatkan sukacita dan dipuaskan. Di dalam firman hidup saling mengadakan persekutuan.
persekutuan. Tujuan dari firman hidup datang ke bumi ini yang telah dinyatakan bagi kamu, terus diteruskan bagi kamu. Hasil dari Kristus, keselamatan dari Kristus, seluruhnya ada pada mereka. Mereka berada dalam firman hidup, saling bersekutu. Mereka dipuaskan dan juga sukacita. Kalau mereka tidak mereka tidak ada firman hidup, tetapi firman hidup dinyatakan bagi mereka sehingga mereka pun bisa meraba. Kamu tahu apa maksudnya? Beritahu kepada mereka Pastor Joshua botak tapi ganteng. Beritahu kepada mereka, ini canda ya. Memberitahukan pada mereka dengan sukacita sebab Allah menciptakan mereka punya rencana sehingga masuk dalam pohon kehidupan seperti yang dinyatakan di kitab Wahyu. Rencana Tuhan akan digenapi walaupun sekarang dalam jajahan Roma, saat yang sulit seperti keadaan kita, seperti kita dalam suasana pandemik ini, di dalam keadaan ini, tetapi kita mengadakan persekutuan dengan yang telah ada sejak semula, dengan Bapa, Allah Bapa yang telah ada. Bagaimana dalam sejarah Allah telah menyangga Israel sejarah sampai sekarang. Mereka dalam tangan Tuhan, bahkan Allah akan menggenapi semuanya ini. Apakah mereka perlu takut? Tidak perlu takut. Perlukah mereka kecewa? Tidak perlu mereka kecewa, karena mereka sangat erat persekutuannya dengan Allah. Bagi jemaat bangsa asing, mereka mengadakan persekutuan dengan Allah. Itu satu yang oke ya, satu yang baik. Mereka seperti Allah, punya kuasa Allah. Ini adalah kepercayaan bangsa asing, jemaat bangsa asing. Alkitab cuma 4. Nanti ada ayat 6 sampai 10. 5 sampai 7 terus akan menerangkan soal ini. Kita berada dalam Allah, dalam Kristus, dalam firman hidup ini mengadakan persekutuan, maka rencana Allah akan sukacita. Karena juga dikatakan, dan berita inilah yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampai pada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan terang bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia dalam keterang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Karena darah Kristus menyucikan segala dosa kita, masuk dalam terangnya Allah. Mereka mengadakan persekutuan dengan Allah Bapa. Tapi Allah sendiri itu terang. Di dalam Dia tidak ada kegelapan. Sama sekali tidak ada kegelapan di dalam Dia. Ini adalah visi yang diberikan kepada kamu. Allah itu adalah terang. Yohanes menerima firman hidup. Di dalam firman hidup
dibungkus oleh Kristus. Kristus membawa mereka berjalan dalam terangnya Allah, mengadakan persekutuan dengan Allah. Berdiri di sebelah sini. Allah merangkul, membungkus mereka. Mereka berada dulunya dalam kegelapan, mengadakan persekutuan dengan dunia, tetapi sekarang mereka masuk dalam terang ini. Di dalam terang ini sama sekali tidak ada kegelapan, tetapi mereka tidak melihat akan masalah mereka. Mereka merasa tidak berdosa karena Yesus adalah Allah. Bagi jemaat bangsa asing, saya percaya Yesus saya tidak berdosa karena ada kasih karunia, sehingga asal saya berjalan dalam terang itu sudah cukup. Tapi apa yang dimaksud dengan berada dalam terang? Kalau kita mengadakan persekutuan dengan Allah tetapi kita masih hidup dalam kegelapan, itu tidak boleh. Dari dalam lingkupan firman hidup, Allah memimpin mereka untuk mendekat pada Allah. Kristus menuntun mereka. Mereka berjalan dalam terang Allah dan mengadakan persekutuan dengan Allah. Tetapi mereka demikian tidak boleh mengatakan bahwa diri tidak berdosa. Di sini dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jika kita beroleh persekutuan dengan Allah, Allah itu terang, tapi kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Di dalam firman hidup kita mendekat pada Allah. Allah itu terang. Tapi di dalam firman hidup, kamu masih terus berbuat dosa. Kamu telah berdusta, kamu tidak mau melakukan kebenaran. Kamu masih terus berbuat dosa. Dan pada jemaat bangsa asing, mereka percaya, tetapi mereka terus berbuat dosa karena mereka tidak berpegang pada hukum Taurat. Mereka terus berdosa, tetapi mereka berkata, asal aku percaya itu sudah cukup. Maka kamu akan berdusta pada Allah. Kamu tidak boleh berkata kamu berjalan terang, tetapi kamu terus berbuat dosa. Ini masalah dari mereka. Kita melihat terus. Tetapi jika hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dengan darah Yesus anaknya. Itu menyucikan kita daripada segala dosa. Mereka tidak boleh untuk berbuat dosa. Ini adalah konsep dari iman. Mereka telah menerima anak Allah, yaitu firman hidup, yang beroleh persekutuan dengan sesama dan juga manusia. Mereka tahu firman hidup itu membungkus mereka, membimbing mereka lepas dari kegelapan, masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi mereka tidak boleh berkat mereka, karena kamu percaya, kamu terus berbuat dosa karena kamu telah lepas dari kegelapan. Ini juga masalah dari kita. Seperti kita percaya Tuhan, seperti kita telah mengadakan persekutuan dengan terang, tetapi kita terus bisa berbuat dosa. Seharusnya demikian. Ya, itu dengan darah anak
Allah yang menyucikan segala dari dosa kita. Maka dikatakan di sini, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya yang menyucikan kita dari segala dosa. Sehingga kita bisa dalam terang, dalam bimbing yang membimbing mereka berjalan dalam terang, termasuk Yohanes. Karena itu darahnya Kristus yang menyucikan dosa. Sesungguhnya kita setiap orang berdosa. Kita bukan tidak memiliki dosa, tetapi kita perlu beroleh persekutuan dengan Allah. Karena kita bisa mengadakan persekutuan dengan Allah karena darah Yesus yang menyucikan kita. Jadi waktu terang datang, yaitu firman Allah yang membungkus kita. Allah melihat Yesus, melihat mereka. Kalau tanpa Yesus, Yesus sendiri melihat mereka. Mereka semua akan mati. Ini yang saya katakan di khotbah minggu kemarin. Allah lewat manusia, lewat Abraham, Yakub, Abraham membawa mereka di tempat kegelapan agar terang Allah menerangi tempat itu, agar lewat keturunan Abraham sampai di Yesus Kristus datang menjadi terang dunia. Sesungguhnya kita berdosa, tetapi karena darah Kristus yang menyucikan kita dari segala dosa. Amin. Ayat yang terakhir, 3. Dalam terang kita harus mengaku dosa, yaitu Kristus. Darah Kristus menyucikan kita dari dosa. Di sini dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan jika kita berkata bahwa kita berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Allah itu firman. Dia adalah terang yang membawa kita mengadakan persekutuan dengan Allah, berjalan dalam terang. Maka pertamanya kita harus dengan iman, harus percaya darahnya Kristus telah menyucikan kita, dan jangan menyangka kita tidak memiliki dosa. Tetapi pada waktu darah Yesus akan menyucikan segala dosanya. Di ayat ke-8, bagaimana cara darah Kristus menyucikanmu? Kamu harus mengaku dosa. Kamu harus percaya Tuhan dan juga mengaku akan dosamu. Ini 3 perjanjian. Pertama, kamu harus mengaku bahwa sendiri mempunyai dosa. Jadi para jemaat bangsa asing, kamu adalah manusia. Kamu juga mempunyai dosa. Kamu mengaku dosamu, maka darah Kristus akan menyucikanmu. Kalau kamu berkata kamu tidak berbuat dosa, kamu berdusta. Kamu menipu dirimu sendiri. Maka dalam persekutuan kamu harus saling mengadakan persekutuan. Sesungguhnya kamu bisa berbuat dosa, maka harus mengaku dosa dan harus tahu sendiri ada dosa. Kamu harus percaya darah Kristus menyucikan segala dosamu. Kristus memimpinmu sampai kepada Tuhan, mengadakan persekutuan dengan Allah, sehingga rencana Allah digenapi dalam hidupmu. Allah memberkatimu. Kita dalam komunitas demikian
berbeda dengan orang komunitas dunia. Komunitas dunia mereka tidak mempunyai firman hidup. Orang Yahudi masih tetap berpegang pada hukum Taurat yang berada juga dalam, mereka tidak bisa terlepas dari dosa. Bangsa asing, mereka tidak mempunyai keselamatan Kristus. Mereka sangat jauh dari perjanjian, sangat jauh. Mereka dalam kegelapan, mereka di dalam dosa. Jadi baik orang Yahudi maupun para jemaat bangsa asing, kalau tanpa Kristus kamu akan menderita. Tapi hari ini kita memiliki Kristus, punya firman hidup, maka sukacita kita akan dipenuhi. Bahkan kita juga harus mengaku bahwa kita orang berdosa, dan dalam persekutuan harus saling mengaku dosa, dan darah Kristus yang menyucikanmu. Kebenaran ini ada padamu, dan kebenaran itu membungkusmu. Amin. Kita segala kemuliaan bagi Allah. Firman hidup yang kita terima, Tuhan memberkati semua. Haleluya. Kita mengucapkan syukur kita karena di dalam Kristus kita memiliki bagian. Mari kita memuji Allah kita.
Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Terima kasih Yesus, karena Engkau adalah satu-satunya Allah kami. Di dalam Engkau tak ada kegelapan. Yesus, kami memuji Engkau karena Engkau memberikan kami gereja kami mana ada kebenaran. Tuhan, kami memuji Engkau karena ada firman-Mu yang hidup. Kami setiap orang bisa menerima Engkau. Kami menerima firman hidup dan bisa mengadakan persekutuan dengan Allah, dan kami pun saling mengadakan persekutuan. Mari bersama kita memuji Allah, memuji akan pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Kita memuji Allah telah yang menjadikan kekuatan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, kami memuji dan terima kasih Engkau karena ada Engkau membuatkan di dalam-Mu. Terima kasih akan firman-Mu yang selalu menuntun aku di dalam hidupku. Yesus, aku bertemu dan terima kasih. Terima kasih pekerjaan-Mu di dalam hidupku sehingga aku bisa bersekutu dengan Engkau dan mengubah kehidupanku sehingga aku kembali hidup penuh dengan sukacita. Yesus, aku berterima kasih. Tuhan, Engkau adalah terang, Allah adalah terang. Kalau tanpa Engkau kami masih hidup dalam kegelapan dan tidak bisa melihat akan terang. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau adalah firman yang hidup yang telah ada sejak semula. Engkau adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau karena firman-Mu ada pada kami sehingga Engkau telah memberikan terang-Mu kepada kami, tidak lagi dipengaruhi oleh hukum Taurat. Tetap Yesus, Engkau adalah Allah seluruhnya. Engkau adalah manusia, Engkau seluruhnya adalah manusia, dan Engkau seluruhnya adalah Allah. Tuhan, kami memuji Engkau. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Engkau memberikan firman hidup agar kami bisa sukacita dan kami bisa hidup seperti Engkau. Saudara semua, kita kembali untuk memujikan Allah kita di dalam hidupmu. Kalau kamu mempunyai orang yang di sebelahmu, kamu bisa saling untuk memuji pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Di dalam Kristus mengadakan persekutuan. Di dalam Kristus kita ada satu komunitas. Kita saling mengadakan persekutuan, kita saling membagikan akan pekerjaan Allah di dalam hidupmu untuk saling bersharing.
Yesus, kami memuji Engkau. Engkau adalah terang dunia. Di dalam Engkau sama sekali tidak ada kegelapan. Bagaimana di saudara-saudara kami, Engkau memimpin kami keluar dari kegelapan ini. Tuhan, kami memuji Engkau seperti dikatakan di ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama dengan Dia, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dalam segala dosa. Yesus telah memberikan kita firman hidupnya. Lewat darahnya Yesus mengampuni segala dosa kita. Bahkan dikatakan di kita, lewat mengaku dosa kita sesungguhnya mengadakan persekutuan dengan Allah. Maka dengan mengaku dosa kita mengadakan persekutuan dengan Allah, karena kita sesungguhnya berdosa, tetapi karena Yesus Kristus kita menerima darahnya yang menyucikan segala dosa kita. Saudara semua, kita mohon Tuhan, adakah di tempat, mohon Roh Kudus menerang kita, adakah di dalam kita dengan seperti yang diberikan dalam firman Allah, yaitu dengan mengaku dosa untuk menyelesaikan bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Roh Kudus, mohon Engkau menolong kami. Saudara semua, saya menyarankan kita untuk mengaku dosa kita dengan bersuara, karena ini adalah satu yang dikatakan oleh Tuhan kita. Kalau kita mengaku dosa, maka Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Tuhan, kami mau mengadakan persekutuan dengan Engkau Allah yang penuh dengan kasih karunia. Tetapi di dalam hidup kami melihat kejahatan kami tidak seperti Engkau. Kami penuh dengan kelemahan, penuh dengan kami tidak bisa mengasihi orang lain. Mohon Engkau mengampuni kami. Kami ingin mengadakan persekutuan dengan Engkau, tetapi kami masih tetap hidup dalam kegelapan. Kami masih hidup dalam kekhawatiran. Kami bersungut-sungut. Kami hidup dalam akar pahit. Kami mohon Engkau mengampuni kami. Kami lemah, mohon terang-Mu menerangi kami. Tuhan, kami bersalah pada Engkau. Kami mengadakan persekutuan dengan Engkau, tetapi kami masih hidup dalam gelap. Kami berdosa, Tuhan. Kami mengaku akan dosa kami. Kami mau mengaku dosa kami terlalu banyak, ya Tuhan. Sangat bersalah pada Engkau. Kami salah sepihak berkata kami mengasihi Engkau, tetapi di sebelah pihak kami berbuat dosa. Tuhan, kami masih tetap dalam keegoisan kami. Banyak sekali kami tidak bisa melepaskan. Mohon Engkau mengampuni kami. Mohon Engkau mengampuni kami. Tuhan, kiranya kasih-Mu Engkau nyatakan lebih banyak lagi di dalam hidup kami. Yesus, terima kasih. Tuhan, kami memuji Engkau di dalam harapan kami agar terus mengadakan persekutuan dengan Engkau. Tuhan, kami mengaku dalam hidup kami bersalah pada Engkau, bersalah pada Allah kami. Tuhan, kami tidak bisa mengucapkan maaf. Kami tidak bisa memperbaiki hubungan kami dengan sesama. Kami tidak bisa datang di hadapan Tuhan. Kami bersalah pada Engkau, ampuni kami. Tuhan, dengan cara ini Tuhan, Engkau telah memberitahu kepada anak Engkau berdosa, maka aku berdosa, aku mengikut dosa. Maka dengan mengakuan ini
akan mendapatkan pengampunan, tetapi Tuhan, kami tidak bisa berkata kami bersalah. Mohon Engkau ampuni kami. Mohon kami, tolonglah kami agar kami dengan sesama dengan Engkau ada persekutuan yang baik lewat darah Yesus Kristus yang menyucikan kami. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Kami perlu akan Engkau. Kami perlu akan Engkau. Tolonglah kami berjalan dalam terang tanpa ada yang tersembunyi. Tolonglah kami di dalam terang mengadakan persekutuan dengan Yesus Kristus dan berkata kepada Engkau, Tuhan, kami bersedia, kami rela. Di dalam doa, saya merasa ada satu keputusasaan yang dalam. Yesus ada di dalam aku. Tidak ada putus asa, tidak ada kekecewaan. Semua itu keluar. Keluarkan segala kekecewaan itu. Serahkan kepada Tuhan. Aku serahkan semuanya itu. Kamu tidak sanggup, tetapi di dalam Tuhan sanggup. Serahkan kepada Tuhan. Di dalam Tuhan kamu mengaku, ya Tuhan, aku memang kecewa, aku tidak sanggup, tetapi aku perlu akan Engkau Tuhan. Tolonglah aku, mohon Engkau untuk tolong aku. Pancarkan terang-Mu, Engkau adalah Kristus. Tolonglah aku berseru kepadamu. Saudara semua, kita berseru pada Tuhan. Di dalam masalahmu yang kamu tidak sanggup melakukan, memohon pada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku perlu akan pertolongan-Mu. Aku membuka kelemahan dalam hidupku, ya ketidaksanggupan-Mu, kekecewaanku, bahkan jalan yang tidak sanggup aku lakukan. Aku lemah, aku tidak berdaya. Aku ingin menggunakan caraku sendiri. Aku ingin menggunakan pikiranku sendiri. Aku ingin berjalan dalam kesucian, tetap mohon Engkau terang-Mu menerang aku Tuhan. Aku mengaku di hadapan ini adalah dosaku, ini yang tidak benar dalam hidupku Tuhan. Di dalam Engkau seluruhnya terang, Engkau seluruhnya kebenaran. Aku ingin seperti Engkau. Kematian tidak akan mendekat padaku. Kekecewaan tidak akan membelenggu aku Tuhan. Di dalam aku mau keluar dari semuanya. Di dalam terang-Mu aku mau mengadakan persekutuan dengan Engkau Tuhan. Segala keputusasaanku serahkan padamu Tuhan. Kekecewaanku serahkan bagimu Yesus. Oh Yesus, Tuhan Yesus, mujizat-Mu ada di tengah kami. Kuasa hidup-Mu ada dinyatakan di dalam hidup kami, Yesus. Kami menerima terang dari Engkau. Seluruhnya disucikan. Tuhan, saudara semua, tatakan tangan-Mu, kita terima terang. Kegelapan sirna. Kita tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Tuhan, darah-Mu menyucikan kami. Haleluya. Mengikuti Engkau mendapatkan terang hidup. Engkau adalah terang. Engkau adalah terang dunia. Mengikuti Engkau tidak ada lagi kegelapan. Engkau adalah terang. Engkau adalah terang dunia. Mengikuti Engkau mendapatkan terang hidup.
Para jemaat bangsa asing, mereka melihat Yesus Allah, tetapi tidak melihat akan hukum Taurat. Jadi mereka terus berbuat dosa. Kalau aku punya Kristus, aku bisa terus berbuat dosa. Ini adalah istiadat yang membentuk orang asing, bangsa asing, orang-orang asing. Tetapi orang Yahudi, mereka melihat hukum Taurat, tetapi mereka tidak melihat Yesus. Jadi selalu dalam hukum Taurat mereka terjatuh. Yohanes berkata kepada mereka, kamu harus mengaku dosa. Lewat Yesus kamu harus mengaku dosa. Dan bagi bangsa asing, kamu dalam dosa, kamu tidak bisa lepas dari dosa. Tapi kamu harus percaya darah Yesus telah mencucikan segala dosamu. Semua masing-masing mempunyai kelemahan sendiri. Ini karena terpengaruh dari adat istiadat. Dan bagi kita sendiri, kita punya kelemahan kita sendiri. Kita lebih banyak mendekat seperti bangsa-bangsa asing. Hampir 70% kita sering masih berbuat dosa, merasa percaya Yesus itu sudah cukup. Berdosa itu tidak menjadi satu masalah, asal jangan berbuat salah yang besar, itu oke. Ini pun tidak bisa berjalan dalam terang. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita melihat kelemah masalah kita sendiri, kita pejamkan mata. Roh Kudus, mohon Engkau tolong kami, agar kami melihat akan keperluan kami sendiri, melihat kelemahan kami sendiri. Ada kalanya kami seperti jemaat bangsa asing, seenaknya berbuat salah. Adalah kalanya kami juga seperti orang Yahudi, sangat mengandalkan, berpegang pada hukum Taurat, menggunakan hukum Taurat untuk meminta patokan bagi orang lain. Kami melihat sendiri orang berdosa tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Mohon Engkau berilah iman dan mengaku dosa ini ada di dalam kami. Agar kami bisa bersandar pada Tuhan, percaya pada Tuhan di dalam firman yang hidup untuk mendapatkan kehidupan. Anakku, di dalam hidupmu, apa yang menjadi penghalang dalam hidupmu sehingga untuk engkau bertumbuh dewasa? Menghalangi Tuhan, menghalangi kamu dengan Tuhan mengadakan persekutuan. Mohon Tuhan menerangi, mohon Roh Kudus menerangi kita semua, agar di posisi ini kita menerima keselamatan dari Kristus. Jangan lagi berbuat dosa, bahkan harus bisa tahu untuk mengaku dosa, agar darah Engkau mengampuni kami. Engkau Allah yang setia dan adil, yang mengampuni segala dosa kami, menyucikan segala kejahatan kami. Tuhan, pada saat saudara-saudari kami mengaku dosa, darah-Mu menyucikan, menghapuskan segala dosa kami, terang-Mu menerangi kami, menyinari segala kegelapan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita terus berdoa. Yohanes
apa yang telah dia dengar, apa yang telah lihat, apa yang telah dia raba. Dia bisa demikian karena Tuhan memilih dia, sehingga dia bisa meraba yang telah ada sejak semula firman hidup ini. Tuhan ingin dia menjadi kesaksian bagi Allah sendiri, dan kesaksian ini untuk diberitakan. Kamu hari ini juga adalah muridnya Yohanes. Kamu Rasul Yohanes. Kamu harus mengembalakan anggota selmu, rekan kerjamu, orang rumahmu, tetanggamu, untuk mengasihi sesamamu. Amin. Kamu tadakan kedua tangan, mohon Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau urapilah kami bagaimana Engkau memakai Rasul Yohanes sehingga bisa menulis kitab Yohanes ini, bahkan sampai kitab 1, 2, dan 3, sehingga firman hidup ini dinyatakan, bahkan sendiri pun terima, dan bahkan diberitakan. Yesus, pakailah Tuhan, mohon Engkau pakailah kami setiap orang, agar firman hidup ini kami sepenuhnya kami terima dan mengalami, bahkan kami pun beritakan bagi orang lain, bersaksi bagi Engkau, sehingga firman hidup ini terus diberitakan bagi murid-murid kami, bagi teman-teman kami, sesama kami, rekan-rekan kerja kami. Tuhan, pakailah kami setiap orang, pakailah kami, saudara-saudara kamu dimanapun mereka berada. Angkatlah mereka agar Injil ini diberitakan. Kita angkat tangan kita bersatu. Pendidikan pohon kehidupan yang kita terima, yaitu firman hidup yang kita beritakan, yaitu kehidupan. Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami semua. Kami angkat kedua tangan kami terima pohon kehidupan, kami terima firman hidup ini, bahkan kami beritakan keluar, agar kami setiap orang dalam pendidikan pohon kehidupan ini kami punya bagian. Baik pendidikan kehidupan di rumah sekolah atau di tempat kerja, kami pun terima dan kami teruskan. Bahkan kami bisa bersatu hati menggenapi kehendak-Mu. Tuhan, pendidikan pohon kehidupan ini kami perlu akan sekolah dan juga para ahli-ahli pengajar, perlu akan modal setiap kebutuhan kami, kiranya Engkau menyediakan bagi kami. Saat ini kami pun terima. Tuhan, sediakanlah segala sesuatunya untuk kami, karena kami mengadakan persekutuan dengan Engkau. Di dalam Engkau sukacita kami penuh, karena segala rencana-Mu harus digenapi. Kami rela untuk dipakai Engkau. Berkatilah kami, berkatilah perekonomian kami, berkatilah kesehatan kami, berkatilah hubungan kami dengan sesama dengan Engkau. Berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati.